Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa melalui renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan untuk pagi ini adalah masih kurang satu. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 27. Ayat 22 berkata demikian. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui ayat bacaan hari ini kita melihat ada seseorang yang bertanya kepada Yesus dan katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Tetapi kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih kurang satu lagi yang harus engkau lakukan, yaitu jualah segala harta yang engkau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian ikutlah aku." Mengapa Tuhan meminta pemimpin itu menjual segala harta yang dimilikinya lalu kemudian mengikut Dia? Karena yang pertama, harta dapat menjadikan seseorang menjadi egois. 1 Timotius 6 ayat 10. Tuhan meminta kepada si pemimpin itu untuk menjual segala harta yang dimilikinya karena hartanya telah membuat dia tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Tidaklah salah apabila kita meminta Tuhan untuk memberkati hidup kita. Yang salah adalah jika kita salah dalam mempergunakan berkat itu. Dan yang kedua, mengapa Tuhan meminta untuk menjual segala harta yang dimiliki, lalu mengikut Dia? Karena harta bisa menjadi penghambat untuk mengikut Yesus. Matius 6 ayat 21. Tujuan Tuhan yang kedua memerintahkan untuk menjual hartanya agar orang itu dapat mengikut Yesus. Selama kita belum rela kehilangan hak kita berupa hak atas harta benda dan hak atas harga diri kita, maka kita akan tetap kesulitan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sesungguhnya harta itu berpotensi dapat menjadi penghalang untuk kita melangkah mengikuti Tuhan. Dan yang ketiga, karena harta dapat menghambat seseorang untuk masuk surga. Dalam ayat bacaan di atas jelas dikatakan, lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Di bagian lain dikatakan, "Di mana ada hartamu, maka di situ hatimu berada." Artinya, harta berpotensi mengikat dan menaklukkan hati kita dan menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Boleh saja kita menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, dan memang Allah menghendaki supaya kita dapat hidup dalam berkat-berkat-Nya. Namun jika harta atau kekayaan sudah menjadi tuan atas hidup kita,
maka itu bisa menjadi penghalang serius untuk kita hidup dalam kasih, untuk kita mengikut Yesus. Bahkan harta dapat membuat kita tidak layak untuk masuk surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran penting melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa semua hukum Taurat boleh kami lakukan, tetapi jika hati kami tidak mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu, jika hati kami terpaut kepada harta kekayaan dunia ini, maka itu akan membuat kami jauh dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan tuntun langkah kami, agar fokus kami, hati pikiran kami, seluruh hidup kami bukan memandang kepada apa yang kami lihat, tetapi kami memandang kepada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.